Nah, pertanyaan yang paling ada di benak orang-orang saat ini kan, kalian ini sekedar mau bikin konten kah? Atau memang beneran mau ini mau menikah dengan Desukradel? Teman-teman jadi ngomong, ada kurna nawake gitu ah. Tagihan cai ini, tagihan antam cai. Wih, gue emosi. Bani cai. Sekarang saya bersama calon pengantin yang sekarang heboh di Facebook, Instagram, di grup WA. Saya jujur beli banyak sekali yang DM. Win, bener nggak ini nganten? Karena saya sempat podcast kan sama Mbak Wilas itu, mungkin dikira bisa langsung komunikasi kayak itu di DM Instagram pribadi, DM Facebook pribadi kayak gitu. Makanya langsung saya meluncur ke Singaraja. Truk semua Beli Jam sudah memberikan kesempatan untuk cek Bali, juga memberikan kesempatan untuk netizen mengetahui sebetulnya bagaimana sih, karena banyak sekali yang mengatakan beli ini konten, masa terus dipakai konten, masa pernikahan gini dipakai konten kayak gitu. Jadi sekarang kita akan tanya-tanya nih sama pengantin baru. Apa kabar Mbak? Mbak Wilas. Udah berapa lama kita nggak ketemu ya? Lama ya. 1 tahun. Kaget aku, lu saget ngelamar Desukradel saget. Jadi gimana Mbak? Kan banyak sekali Mbak yang bertanya pada saya. Nah, pertanyaan yang paling ada di benak orang-orang saat ini kan, kalian ini sekedar mau bikin konten kah? Atau memang beneran Mbak ini mau menikah dengan Desukradel? Beneran? Nah, beneran? Beneran. Serius? Serius. Nggak, bukan konten kayak gitu kan? Bukan. Apa yang membuat Mbak tiba-tiba kok bisa Mbak Wilas ini tiba-tiba ujug-ujug mendatangi Desukradel langsung gini gitu? Gimana ceritanya tuh? Apa yang mungkin Mbak bisa cerita gitu Mbak? Yang buat yang langsung datang ke Beli Gede Sukradelnya itu karena niat sendiri dan keinginan sendiri, bukan dari siapapun. Nah, itu niat dan keinginan itu kan pasti ada dasar. Apa yang membuat keinginan itu muncul gitu? Nah, dasarnya yang sudah sudah bukannya munafik, sudah terlalu muak melihat orang-orang yang ganteng, yang sok-sok ganteng, yang sok-sok polos. Tapi faktanya tidak ada ketulusan dalam hatinya. Jadi mau melihat ketulusan di sosok Desukradel ini gitu ya? Kalau melihat sih nggak bisa, cuma merasakan. Ya. Artinya kan mohon maaf niki, kan kita tahu Desukradel usianya mungkin sudah agak lebih tua dari Mbok ya. Tahu. Nah, dan mohon maaf juga artinya beliau juga artinya kan memiliki mungkin agak kelainan mental, mungkin gitu bisa disebut ya, atau gimana? Nah, kenapa mau gitu loh? Nah, pertanyaan pasti nih. Ya karena dia tertarik aja dengan Gede Sukradel, suka gitu, tulus tertarik, gitu saja. Ini pertanyaan netizen juga, ada nggak keinginan, sama Desukradel pansos nih, aku bisa cepat naik nih gitu? Nggak, bukan keinginan gitu ya? Sebenarnya sih nggak ada keinginan seperti itu sih. Memang benar-benar nggak ada. Baru Gede Sukradel punya nama, viral gitu, terus yang deketin dia gitu, biar dia juga naik rating, tanpa harus memandang gininya, yang penting naik rating. Enggak, niat tiang itu tulus semeton tanpa memandang fisiknya dia, begitu. Karena tiang gimana ya, udah nggak terlalu munafik, udah nggak terlalu wow gitu ngelihat cowok-cowok yang begitu-begitu tuh, udah enggak gitu loh. Oke. Mau yakin bisa langgeng sama Desukradel? Kalau masalah yakin dan gak yakin, kalau diri tiang sih tetap selalu merasa yakin. Tapi kalau memang dari sononya memang udah
nggak bisa dilanjutin, harus begitu jalannya ya harus begitu. Jadi Ya. yang ikuti alur aja gitu. Kalau boleh tahu, kalian kenal Mbok Laksmi kenal Dede Sukrado ini dari mana dan sejak kapan? Tiang kalau kenal sih enggak ya, cuma Tiang selalu stalking ya, selalu mengikuti Mengikuti kontennya. beli jamnya, Beli jamnya. konten-kontennya beli jam semua dari 3 tahun lalu. Tapi Tiang nggak like, nggak komen, nggak apa, cuma menonton aja gitu. Dari situ bukan sempet lagi, memang Tiang tertarik gitu. Oke. Nah selanjutnya deh Pancasila lo deh. Pancasila lu. Aku panggil D apa? Biasa panggil D ya? Panggil kakek aja dia nggak apa. Ya Pak D ya. Kalau Pak D. Pak D ini usianya berapa kalau boleh tahu deh? Kebetulan saya sendiri pun nggak tahu Oh gitu. karena dia dari kepompong terus jadi becing-becing di Sukrade. Ya jadi untuk apa namanya munculnya Gede Sukrade ini pun saya tidak tahu karena faktor alam yang pertemukan saya ya. Itu mungkin bisa beli cerita dikit beli gimana sih kok bisa jam tato ini begitu dekat dengan Dede Sukrado, gimana ceritanya tuh beli? Awalnya dulu kan saya emang konten kreator tapi penyanyi ya. Tapi dulu ya, memang pernah saya lihat beli penyanyi dulu kan. bukan dulu sampai sekarang. Sampai sekarang penyanyi. masih ya? Oke. Jadi karena dulu kebutuhan sebuah figur di lagu. Tapi sebelumnya saya sudah sempat lukis wajahnya Gede Sukrade, sudah saya sempat lukis sebelum jauh-jauh dari saya ingin memakai Gede Sukrade gitu. Saya hanya membayangkan ini orang entah dari mana. Saya hanya tahu dari kelas 1 netizen lah yang upload dia, keluguannya dia, kenaturalannya dia gitu loh. Jadi saya gambar, saya lukis. Nah kebetulan dulu kru saya ada hubungan keluarga sama Gede Sukrade. You kenal ini nggak? Oh ini saudara saya gitu. Yaudah, saya pengen ketemu sama dia gitu. Nah akhirnya dijuk lah dia gitu. Setelah dia dijuk, di sini bahwa saya melihat suatu hal yang beda dari Gede ini dan saya mulai mempelajari karakternya, dari sifatnya. Karena saya pribadi pun memilih seseorang untuk menjalani sebuah kehidupan itu kan berdasarkan sebuah sifat itu, tapi saya mendapatkan sebuah apa namanya jiwa yang beda ya. Jadi dari seorang Gede Sukrade ini saya lihat memang benar-benar orangnya sangat baik dan dia orangnya tidak pernah meminta. Ketika dia diberi baru dia akan nyuangin ya. Tapi ketika dia tidak diberi dia akan menghibur atau berkomunikasi gitu. Jadi dia istilahnya dia bekerja, disuruh nyapu, dikasih upah. Nah, iya. Kesehariannya ngapain aja Pak Dede Sukrado ini? Kesehariannya apa Gede? Mungkin saya bisa lempar langsung ya karena kesehariannya kan Kemudian kan yang kayak tahu. Pak Dede setiap hari Jalan-jalan. jalan. Hah? Coba ngomong, Ade, apa kesehariannya? Apa pekerjaannya selama ini? Pekerjaannya selama ini apa? Selamanya pekerjaan, sama sekali ada pekerjaan sama jalan-jalan. Kalau ini ada jalannya, jalannya ini kan lo tahu ada jalan, kalau nggak dia jangan kembalikan. Oke. Jalan ke pantai, kalau tidak ada kembalikan. Maksudnya kesehariannya dia tuh jalan-jalan. Jalan-jalan gitu. Oke. Terus yang menghidupi makan gitu keluarganya masih atau gimana beli? Untuk keluarga kebetulan Gede Sukrade ini orang yang berada. Oh, sebenarnya orang yang berada. Orang yang berada. Cuma keluarga itu memegang sebuah prinsip. Ketika masih bisa bekerja, ketika masih bisa memanfaatkan tenaga yang ada,
berusaha tanpa harus menjual sesuatu. Itulah maksudnya. Iya, iya. Maksudnya banyak punya aset tanah gitu. saya tidak akan menyebutkan apa itu asetnya. Oke. Yang jelas, Gede Sukrade dari keluarga ini keluarga yang memang keluarga yang sangat berpendidikan. Pendidikan. Iya, dari keluarganya ada TNI, ada polisi ya. Iya. Makanya kenapa saya tertawa melihat hujatan netizen. Ketika netizen tuh hanya bisa berkomentar tanpa melihat segala sesuatu dan langgengnya jam satu sama Sukrade. Ini kan udah berarti saya sudah mendapatkan sebuah izin penuh dari keluarga. Udah ada dukungan banget gitu loh. Karena segala sesuatu saya harus ada izinnya dari keluarga. Terus segala sesuatu pun saya harus bertanya gitu loh. Harus ada etika ya, dalam sebuah bertindak. Karena kebanyakan sekarang duluan jarinya bertindak ketimbang otaknya gitu. Mohon maaf sebelumnya. Ceritanya Wilas Laksmi ini menghubungi Bli terus sampai prewedding itu gimana Bli? Berapa hari jaraknya itu? Kalau saya pribadi, Bli izin dulu sama keluarganya atau gimana? Ngomong ya dulu? jelas. Oh gitu. Karena segala sesuatu itu pun seperti yang saya bilang, segala sesuatu itu kita harus ada izin. Makanya saya tidak memperdulikan karena hidup saya itu kalau memperdulikan komentar seseorang. Saya tidak akan kerja dan tidak bisa bahagia karena berapapun hujatan dari netizen atau kecintaannya mereka kepada saya akan tetap merasa biasa-biasa saja. Karena landasan hidup saya, hidup apa yang bikin saya tenang, apa yang bikin saya tertawa, apa yang bikin saya nyaman, itu yang saya kerjakan. Jadi kenyamanan atau ketidaknyamanan saya itu bukan ditentukan oleh orang lain, itu balik ke diri sendiri. Jadi ini pun sebagai motivasi buat teman-teman yang lain ketika mereka harus segala sesuatu segala tindakan yang mereka akan kerjakan kalau hanya memikirkan sebuah komentar dari orang lain itu akan menghambat apa yang menjadi sebuah impian dan keinginan gitu. Oke. Oh berarti Bli begitu melalui Laksmi menghubungi Bli, nemui Bli langsung banyak keluarganya, oke, baru Bli ajak ke Laksmi ke sana gitu ya. Benar, baik lagi ketika mereka sudah saling mencintai, mereka suka sama suka. Entah besok kejadian seperti apa, saya kan ini hanya sebagai jembatan. Ya. Jadi apa salahnya gitu loh. Seorang manusia, saya bukan seorang binatang ya. Ya binatang pun dia punya kepekaan sendiri ya, insting ya. Ketika seorang hewan, ketika dia punya insting, ketika dia tidak menggigit, dia tak menggigit. Ketika dia harus menggigit, ya menggigit. Berarti hewan pun punya naluri yang sama seperti kita juga. Sebaliknya, seperti pasangan yang fenomenal ini. Jadi netizen tuh ya tidak tahu kebenarannya gitu loh. Jadi segala sesuatu saya serahkan kepada Tuhan bahwa apa yang saya lakukan hari ini itu adalah sudah kehendak dari beliau. Nah, Mbak Wilas nih apa sih yang Mbak suka dari Gede Sukrade ini, Mbak? Yang Tiang sukai dari Gede Sukrade itu bibirnya tuh loh. Oh, bibirnya. Oh, kenapa bibirnya, Mbak? Bibirnya itu ya sensual gitu, unik aja. Berbeda gitu dari bibir-bibir laki-laki yang pernah Tiang temui itu aja. Itulah langsung gini Gede jadi Sukrade. setiap orang itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Ya. Itu dah. Oke. Kalau Gede Sukrade apa yang disukai sama? Kalau Gede Sukrade apa yang suka deh sama Apanya? dari Mbak Wilas. Demen aja Wilas. Laksmi demen aja Laksmi. Apanya yang disuka? Apanya suka deh? Apanya suka? Apa mah? Apa?
Apam deh. Apam. Apa be? Nawang apam deh. Iya. Itu. Apa apam tuh deh? Bener. Apa be? Kita angkat deh Sukrado. Jangan apa legit. Legit apa legit? Manis sana. itu, Nek. Coba Eka rasanya. Manis. Manis. Sing masem dong, sing masem. Sing. Mie boni tuh, Jangan deh, jangan. Mie boni tuh, Oh, dah. Buat an. Boy tuh, Woi, pantas kan di demam ini deh. Kan di demam gede. Dah. Lagu kenal ngakak aja konten dari Sukrado itu gara-gara konten Pancasila itu kan. Coba dulu Pancasila. Pancasila coba. lu deh. Biar tahu juga netizen yang belum pernah dengar ya. Satu. Pancasila. Pancasila. Ya. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Pemerintahan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan Yang yang dipimpin oleh di Sukrado ya. Oh dong. pasti beli jam ngaji no. Enggak. Oh enggak. Emang natural lu beli. Itu kunekannya dia sendiri. Oh. Tolong gini. Bos siap nganten ini? Sudah siap menikah? Sudah itu lah. Hah? Ngomong kemarin. Gimana perasaan gede sekarang mau menikah? Gimana kesan-kesannya mau jadi calon pengantin gitu? Demen gitu, bahagia. Bahagia. Inilah Oh. uniknya ya. Sorry, jadi terkadang presenter itu host sangat kesulitan berkomunikasi. Oh gitu ya. Jadi pawangnya itu mau harus ditemani beli ya. Harus beli ya gitu ya. Makanya segala sesuatu itu saya nggak ngerti gitu loh. Oh, Nah, gitu. sekarang apa pertanyaannya Brit? Biar dia mau aja jawab apa pertanyaannya. Gimana kesan menjadi calon pengantin sekarang gitu? Saya punya cara sendiri. Gitu. Ya. Saya punya cara sendiri untuk dia biar berkomunikasi. D, bangun jejak gede. Jejak gede. Bangun. Nah, normal lah nih. Gue bangun mau udah ses. Iya. Deh, ngomong nah langsung ngomong. Benerin deh Jit deh. Nah, apa? Sengesap. Gimana kesan-kesannya menjadi calon pengantin? D, gimana kesan-kesannya mau menjadi calon pengantin, mau nikah sama Laksmi? Ya. Gimana kesan-kesannya? Kalau kesan-kesan pengantinnya, kalau tidak pengantinnya, kalau ke bawah yang ada pengantin, yang ini juga Iya. ada kan pengantinnya, ke bawah yang ini kan ada lagi kalau udah kebanyakan pengantinnya. Masuk bapak gini ngomongnya, D. Gede itu demen, bahagia, terus apa nih itu, nah terserah gede mau ngomong aja nih. Kan intene lagi. Intene, gede demen, akan nganten Laksmi. Demennya. Apanya kedemenin? Apanya kedemenin? Kalau apanya kedemenin? Apanya kedemenin? Bani nih man deh. Bani nih man. Oh, tahu. Jadi gini ya, ini bagus juga karena balik lagi ini bukan acara dan bukan hostnya Jam Tato, jadi saya sedikit harus menghargai hostnya ya. Jadi saya harus diam, tapi setidaknya memberikan sebuah gambaran bahwa Deddy Sukrado ini akan sedikit mencerna pembicaraan ketika bukan saya yang Gitu. gini ya. Oke, paham. Gede buktikan kalau Gede demen ya iya. Atau sebaliknya Laksmi kalau cinta sama dia. Boleh dibuktikan. Kecup kening. Gede lu. Gede lu kecup kening lu. Kecup kening apa tangan pilih? Tangan boleh. Cium. Cium. Nah sekarang tahu Laksmi, tahu langsung sekarang. nyuruh. Laksmi sekarang. Tunjukkan aja Pak, benar-benar sayang apa tidak. Iya. Iya. Mantap.
Jadi Terus rencana nanti kalau menikah bulan madu di mana, Mbak? Rencananya Nah, kalau bulan madunya sih yang di sih, Mars apa di Pluto? di apa hotel, villa, di rumah. demi menghargai keluarganya dia juga sih. Kalau rencana bulan madunya itu dirahasiakan. Oh gitu. Nggak masalah gini. Yang penting kan menikahnya udah pasti benar Ya. menikah. Masalah waktunya kapan itu dalam waktu dekat dalam bulan November ini Desember atau Januari. Kalau Bulannya masalah- mungkin bocorin bulannya. Nggak bisa. Oh, nggak itu, bisa? rahasia. Oh gitu. Cuma doakan saja yang terbaik, mudah-mudahan tiang dengan beli gede ini beneran berjodoh gitu saja. Kok mudah-mudahan ini gimana nih? Ya, orang cerai aja bisa, orang nikah aja Oh, yang punya gitu. status nikah bisa cerai kok. Jangankan Oh. hanya baru kita kan baru putu prawed, baru pra ya. Gini, Prawed. kemarin Gimana? saya potong sebentar. Kemarin ketika Laksmi sama Sukrade ini naik menjadi sebuah trending topik di Bali ya. Bahkan di luar Bali pun banyak yang mengkonsumsi berita ini bahwa Ya. mereka ada yang menganalisa bahwa ini sebuah settingan, bahwa ini hanya sebuah apa namanya Nah itu pertanyaan paling besar kan. Iya. Jadi mungkin saya akan jawab di akhir dari video ya. Intinya dari pihak keluarga itu sudah merasa istilahnya depresi juga ya. Karena melihat sebuah polemik dan mimik masyarakat tuh ketika Laksmi mendekati Gede Sukrade atau Sukrade sama Laksmi ini menjadi sebuah Pro kontra. pro kontra. Nah, Di netizen. jadi pihak keluarga itu meminta bahwa bisa nggak ke depannya biar nggak terlalu heboh, Oh gitu. Iya. karena menghindari segala sesuatu itu mungkin terjadi. Satu penghalang. Jadi segala sesuatu itu mereka sudah antisipasi gitu loh. Mungkin entah dia nanti nikahnya secara apa, Oke. karena pihak keluarga pun meminta sama saya pribadi dan pihak keluarganya Gede Sukrade bahwa ingin dibiasakan saja. Maksudnya pengen dibiasakan gimana? Jadi intinya mungkin dia tidak, karena maaf lagi terbentur dana ya. Satu terbentur. Artinya dibuat biasa-biasa saja gitu ya, bukan Biasa saja. bukan euforia yang wah Ya. gitulah ya. Oke. Dan di samping itu juga biar nggak terekspos banget. Oh gitu. Oke. Karena keluarga dari Laksmi ini mereka sudah membaca sebuah komentar-komentar negatif bahwa ini ada sebuah apa namanya itu niat nggak baik dari pihak ini biar nggak ada seperti itu. Ya udah, kalau emang nikah silakan nikah gitu. Oke. Jadi buat netizen yang ada yang berpikir negatif tentang hubungan Laksmi dan Gede Sukrade, saya pribadi Jam Tato akan memberikan sebuah challenge gitu loh. Pernah nggak beli mengeluarkan klarifikasi dari beberapa hari ini terkait dengan komentar-komentar miring itu? Saya nggak pernah. Belum. Karena gini, ketika saya membaca sebuah komentar dari masyarakat netizen, kapan saya bahagianya? Sedangkan saya itu hidup saya itu tidak tergantung dari mereka. Iya. Dan terus kehidupan saya Gede Sukrade dan Laksmi itu bukan dihidupi dari mereka. Bener gak? Bener kameramen bener gak gitu istilahnya. Jadi ini jujur aja ya. Jadi saya juga memandang ini sebuah podcast. Jadi emang saya mau bercerita emang apa adanya gitu. Saya nggak peduli ini podcast. Tapi saya pun akan menjelaskan sesuai itu dengan isi hati saya sendiri. Bahwa tayangan ini pun akan menjadi sebuah jawaban di mana apa yang saya lakukan itu ngalir seperti air gitu loh. Jadi ketika ada batu di depan, saya berusaha belok ke sana, ke kanan, ke kiri. Karena kita menjalani sebuah kehidupan tidak lepas dari halangan, cobaan. Nah, daripada itu, balik lagi pertanyaannya apa ya yang poinnya banget? Artinya terkait dengan komentar-komentar itu kan, artinya beli pernah nggak klarifikasi setelah beberapa hari ini kan udah dijawab berarti kan? Saya nggak butuh mau klarifikasi. Ngapain saya harus berklarifikasi gitu loh.
menjelaskan lah bahwa ini pernah kan banyak yang komen mungkin di gininya beli itu. Set yang lihat nggak ada beli balas itu loh. Sekarang nah, gini. kenapa beli diamin gitu loh? Kenapa saya harus diam? Ketika saya sama si Deskurade, ini buat netizen yang selalu berpikir negatif ya, karena hidupnya mereka sudah susah, makin susah di pandemi ini. Ketika dia melihat segala sesuatu itu dipandang dengan negatif. Ya cobalah sebagai manusia kita harus bijak sedikit, memandang itu tidak segalanya negatif. Ada segala sesuatu yang bikin mereka itu nyaman, adem. Ketika mereka harus berpikir hitam, yang mereka lihat itu hitam, tidak sebenarnya hitam. Ketika mereka lihat itu putih, bukan sebenarnya aslinya bukan putih. Bukan hitam, Karena tidak di zaman zaman seperti itu, zaman sekarang ini kan tidak bisa dilihat dari sebuah permukaan, sebuah cover, gitu ya. Yang saya lakukan ini adalah murni dari kehendak alam dan kehendak ide Sang Widiwasi ya. Bahwa apa yang saya lakukan hari ini adalah takdir dari jembatan dari kisah cintanya Laksmi dan Sukrade. Makanya sehari ini pun saya memberikan sebuah challenge kepada netizen yang selalu berpikir negatif. Ya, setuju ya? Gede? Ya. Jangan ngepah aja gede. Ya. Jadi ayo coba gede dulu komentar. Gede gimana komentarnya gimana? Sekarang tetapi mentor. Kalau tidak ada yang mentor ini sebagai kan orang kalau tidak ada yang lagi sama berkata yang mereka ada mentor yang ini kan cukup sekali. Cukup sekali. Untuknya bagaimana tendernya itu lagi banyak bersamakan untuknya. Sekarang gini aja. Ada nggak netizen yang berani? Ya, ini aja. Ada nggak yang netizen yang berani? Dan langsung ada sebuah video atau kontak person langsung jam 1 bisa dihubungi langsung ya. Bahwa you bisa bahwa ini settingan, bahwa ini tidak benar. Kalau emang benar nanti Sukrade sama Laksmi nikah, berani nggak bayar kita ya 500 juta? Ya, 500 juta ya. Saya nggak main-main. Jadi gini, kalau ada yang berani nih, kamu benar nikah nggak? Ini 500 juta harus ada di depan. Teks, benar nikah nggak? Dia akan nikah. Tapi ketika Anda hanya mengasumsi itu sebagai berita hoax atau hanya sebagai analisis pribadi dengan sakit hati yang kalian bawa masing-masing gitu loh. Akhirnya kamu meluapkan emosi kepada pasangan yang sudah terdampak pandemi ini gitu loh. Jadi kalau kalian ada yang berani brother Memvonis ini settingan. Vonis ini settingan. Dan bahwa kalian tidak percaya. Dan kalian ingin melihat nyata sekali nikah Gede Sukrade. Silakan bawa uangnya 500 juta dan mereka akan nikah secara live. Sah. Live langsung. Sah. Ya. Kalau enggak ya biarkan mereka punya hak sendiri untuk bahwa dia nggak mau mengekspos bahwa mereka tidak ingin segala sesuatu dari mereka harus diekspos, harus dikontenkan. Jadi mereka pun punya hak. Berhak untuk bahagia juga. Berhak untuk bahagia. Jangan sedikit-sedikit mengasumsi negatif. Oke, kalau Gede beneran menikah, nanti rencana mau punya anak berapa? 11. Cara kene berarti nu kuat bisa engken cara ngai panah.
Bisa 11 tambah 11 udah. Tambah 11. Oh udah. 11 sebenarnya. 11 tambah 2. 11 tambah 2. 9. Oh, 9. Dua. Gede bisa gini. Gede yang nepuin cewek itu engken asane. Depan. Takut dia lihat aku dulu dia. Yang nepuin Mbok Wilas engken asane. Yang di samping Mbok Wilas engken asane. Apane kedemenan Wilas? Bibehne, cunguhne, matane. Tulah lu bapak lu. Bapak tuh lihat. Jejak. Harus gitu lu. Ya. Apane nene kedemenan Wilas? Matane, cunguhne, bibehne, nih, bais. Apane? Harusnya benek. Kenapa denger dia? Tadi kamu aku nih. Adikku melakukan dulu. Mengerasa gede karena kaki keleng ngeres. Tapi pelengan gede ngeres. Aduh. Bahas meneng meneh angun ya aput tuh. Apa banget? Aput tuh. Bahas meneh aput tuh. Apa? Apa bahas meneng meneh apa? Apa? Nah, saya sempat dengar nih Gede itu sempat cerai dulu. Benar itu deh? Benar. Oh, kenapa bisa gitu deh? Adi bisa cerai. Adi bisa cerai ya, Di? Ikan pasalahnya itu bidan. Engken, oh, manglah kuranan bedan? Memitra. Oh, memitra kuranan kata. Udah gede galak gede waktu itu. Engken gede galak gede. Coba gede galak gede. Engken galakna gede. Engken galak gede nih. Kok kira lagi lo tuh. Nyai. Oh. Nyai. Sekalanya nyai orang sih teman kena lagi. Bang teh ngadu butenya ini, dia ngerasa nyai begitu. Terus bisa ngerasain kan bodoh anaknya berarti. Terus Nyai ngomong. Nangis dia tuh. Masih ada itu mah. nguling, sedih dia nguling dia. Nangis ya Pak nguling. Pak cerita ngomong. Sedih dia nguling lagi dia nguling. Nguling lagi cerita nak. Oh, sekan bedan. Oh, nguling dah cerita lagi nguling nih. Nguling nih. Lagi. Takut dia aja. Apa-apa dia pasti lihat sih. Dia nggak mau mungkin ya. Oke. Gini apa namanya melukai perasaannya. Apa-apa sih lihat dia mau ngomong. Kan ada segala sejatinya dia Pak ngomong lu deh pangtawang lu masyarakat itu. Oh, bidan man kenal nih, deh. Oh, man nganten dia. Man nganten. Gara-gara apa? Segitu. Yang enak deh. Yang enak waktu itu. Dia ngomong ya. Uyut lah cak matuane. Oh. Uyut cak matuane. Aduh. Matuan ini ngomong ya. Apa nih ngomong. Telepon lu deh. Telepon lu matuane deh, telepon lu matuane pidana nilai blur gak gede. Enggak deh. Galakin. Hah? Galakin Amun kayaknya tuh matuannya. Tadi joget raga deh kang dana matuannya. Bây giờ kayaknya nào lagi udah. Bây saya nu matuannya beler matuannya. Yang dulu sama Mbok Laksmi kan Mbok sempat cerita kan bahwa Mbok juga sering dulu pernah membantu orang punya anak gitu ya. Pernah. Artinya kan beberapa kali bahkan ya. Ya. Berapa itu Mbak? Berapa orang yang Mbok bantu itu dulu? Sebenarnya ada 6 sih. 6 ya. Tapi yang disebutin berapa aja kemarinnya. Nah, makanya ketika melihat ada yang komentar negatif, makanya saya berpikir ke sana ini ya. Oh, mungkin mulai Mbok nih untuk membantu di Sukrada atau keluarganya gitu mungkin ya. Apa ada pikiran gitu Mbak? Sebenarnya untuk ada? Ada ya? Iya emang gini aja sih beliau. Istilahnya dia cuma blog ya. Intinya niat baik dan keinginan dia itu tidak perlu terlalu diumbar-umbar lah, terlalu diungkapkan gitu. Biarkan berjalan sesuai alur. Itu saja. Oke. Ya Makanya, dia. netizen yang gini itu ya wajar sih orang kan menurut yang
penasaran orang yang komentar negatif itu Nggak percaya. normal aja sih beli. Karena kan beli diketahui konten kreator, Mbak Wilas juga sering membuat konten yang agak gini-gini gitu kan. Tadi kan orang berpikirnya ke sana gitu kan. Iya. Itu makanya yang pikir itu butuh sesuatu yang memang harus dijelaskan gitu loh. Kalau didiamkan akan selama opini liar. Tapi kembali lagi seperti yang dijelaskan tadi kan. Sebenarnya sih nggak ada kayak gitu juga. Sekarang gini aja, suruh aja Laksmi, tanyakan aja ke Laksmi langsung sendiri ya. Gimana jamnya itu sendiri. Terus apa yang saya sudah perbuat dan saya lakukan selama ini, bahwa Laksmi sendiri yang bisa jelaskan. Mbak Lasmi kenal beli jam udah lama atau baru-baru ini? Kalau kenalnya sih nggak terlalu lama sih, cuma dia sering ngikutin gitu aja kayak yang dia bilang tadi itu. Cuma karena memang yang nyari beli jam kesini tuh Tiang nekat untuk minta tolong sama beli jam gitu. Langsung buat cari ke sini. Langsung untuk minta tolong ke beli jamnya, dan kebetulan juga beli jamnya nyambutnya baik banget, ramah gitu, dan mau nolongin Tiang perjuangannya gitu sampai pada akhirnya Tiang berada di posisi ini sama beli Gede Sukrade gitu. Oke. Ditolongin gitu. Emang niat Tiang, bukan karena siapapun. Emang Iya. Tiang. Pernah nggak beli apa namanya? Kan Tiang pernah lihat komentar orang beli dianggap memanfaatkan Gede Sukrado gitu kan untuk konten, untuk nyari keuntungan pribadi itu. Pernah gitu beli ya? Nah, gimana beli menjawabnya biasanya kalau gitu? Itu kan udah komentar yang udah sering saya tahu, saya baca. Cuma balik lagi, saya tidak akan merespon sebuah pertanyaan yang membuat mental saya down, dan apa yang saya akan lakukan ke depan itu batal karena pengaruh dari sebuah psikologis ya. Iya. Tanpa netizen sadari bahwa psikologis saya pun terganggu. Ya, mereka kira saya ini anggap enteng gitu loh. Dan namanya manusia, segala sesuatu itu harus tetap dipikirkan kan. Oke. Tapi kalau mereka pengen tahu ya saya harus sampaikan sekarang di podcast ini ya. Ini spesial ya. Jadi komentar masyarakat yang menganggap bahwa ini sebuah pemanfaatan momen dan untuk menjadikan sebuah konten. Kalau jujur aja sebuah konten dan emang pekerjaan saya di konten kreator. Jadi segala sesuatu pun konten-konten itu kan ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Ada yang bersifat negatif, hiburan, ada yang edukatif itu loh, edukasi. Nah sekarang ketika saya bawa ke sebuah konten, apapun segala sesuatu itu kan hak saya sendiri, kan itu hak pribadi saya. Dan mereka ada yang berkomentar seperti ini, awalnya ngalih pipis. Menurut saya cari apa selama ini saya bekerja? Cari uang kan, emang benar cari uang kan. Masa saya cari tenar? Tenar itu mengikuti dengan sebuah prestasi. Berarti apa yang saya capai hari ini adalah sebuah pencapaian sebuah prestasi. Jadi buat teman-teman yang berpikir memanfaatkan saya, tanpa Gede Sukrade pun saya bisa makan. Karena teman-teman saya harus jujur ya bahwa saya punya ini, semua ini saya dari keluarga, latar belakang keluarga saya ini. Bahwa mereka tidak tahu bahwa latar belakang keluarga saya itu bahwa punya panti asuhan. Oh, panti asuhan yang tadi itu? Yang diparkir tadi. Beli punya? Iya, itu keluarga. Iya, panti asuhan tempat apa itu, Beli? Ya itu dari orang-orang tidak mampu. Dari orang yang dari lahir ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi
bahwa anggapan negatif dari netizen itu nggak mesti saya komentar di sini loh. Jadi saya pamrih. Nah, karena sumpek hati saya hari ini bahwa saya harus jelasin bahwa kalian tidak tahu bahwa keluarga saya itu punya latar belakang yang seperti ini gitu loh. Kita punya panti asuhan yang dimana banyak ratusan bahkan di luaran sana yang dibiayai oleh keluarga saya. Nah, makanya boleh dibuktikan kalau ada yang nggak terima sama statement saya ini, boleh dibuktikan, boleh disurvei langsung gitu loh. Iya. Jadi nggak semua harus diekspos. Yang saya ekspos itu hanya Gede Sukrade. Aduh. Iya. Karena saya nggak mungkin sebuah sifat sosial itu saya eksploitasi, meminta bantuan dana kepada masyarakat. Artinya dari pihak Des Sukrade dan keluarganya pun nggak merasa dirugikan selama ini dari konten beliau. Kalau saya merugikan dari awal, dari berapa sekali tayangan pun keluarganya udah nggak terima. Berarti apa yang saya lakukan ini adalah Mungkin beli ada feedback itu ke mereka atau ke Des Sukradenya atau bagi. ya jelas dong. Sekarang gini aja, kalau saya sendiri yang bercerita, nanti di anggapannya itu sebuah skenario dan sebuah sesuatu yang pembelaan diri. Oke. Sekarang gini aja, teman-teman yang berkomentar hal yang tidak baik dengan saya bisa aja langsung ke rumahnya Gede Sukrade. Alamatnya di mana boleh tahu? Di Anturan, depan Anturan? Balai Banjar kalau nggak salah ya. Anturan depan Balai Banjar. Oke. Ya. Saya udah jelaskan bahwa kalau saya sekarang yang menjelaskan bahwa Gede Sukrade ini dikasih ini kasih, masa sih segala sesuatu saya harus humbar semua ke sosial media. Benar. Masa sih segala sesuatu saya harus, bro saya kasih uang Gede Sukrade sekian ya, bro saya kasih ini lo ya. Berarti kan saya nggak mendapatkan sebuah upah dari Tuhan. Ketika saya apa-apa segala sesuatu saya harus humbar. Oke. Ya. Makanya ada bahasa tangan di atas itu nggak usah diperlihatkan. Ketika kita memberi kita harus diperlihatkan. Tapi kalian jangan salah gitu loh, bahwa ketika saya ini menjadi sebuah tayangan, berarti ada pesan moral yang harus saya sampaikan. Ya. Bahwa kamu membantu seseorang tanpa diketahui oleh publik. Terus yang lain yang punya menyisihkan, karena banyak orang-orang yang bingung mau menyisihkan rezekinya kemana. Postingan saya ini menjadi sebuah transportasi, jalur komunikasi, jalur apa namanya media, di mana rekomendasi bahwa ini loh ada tempat orang yang nggak bisa jalan. Jadi berapa DM yang masuk, setelah saya memberikan sebuah santunan kepada orang tersebut. Besoknya lagi dia dapat ada santunan. Berarti kan segala sesuatu tidak bisa, segala sesuatu itu kalian tidak bisa benarkan. Gitu loh. Dan itu ya. Jadi mohon maaf saya sedikit banyak bicara karena ini menyinggung perasaan Betul. saya kemarin yang saya pendam, bahwa masyarakat yang belum tahu kehidupan saya, latar belakang keluarga saya, boleh dicek langsung ya kalau saya di sini berbohong, bahwa ada banyak perut yang harus saya selamatkan di sini. Ya, kalau saya bisa, kalau saya nangis, saya nangis. Banyak perut yang harus saya pertahankan, banyak perut yang bergantung pada usaha saya. Banyak perut yang bergantung asalnya. Kalau bukan saya sendiri siapa? Oke. Termasuk Gede Sukrade kan? Ketika namanya dia naik, biasanya dia bisa bawa uang 30.000, 20.000 dulunya, sebelum dia viral seperti saat ini. Sekarang banyak yang melihat bahwa Gede Sukrade ini, bahwa orang yang secara langsung memberikan hiburan. Mereka, masyarakat punya sedikit rasa terima kasih loh. Ketika ketemu Gede, mereka memberi lebih. Kita bukan mengambil, kurang meminta.
itu emang hasil dari kerja kerasnya Gede Sukrade Ya. dan Laksmi nantinya. Makanya ini sangat sulit karena tidak semua bahasa yang saya ada di dalam hati saya itu harus saya ucapkan. Oke. Ya cukuplah sekian untuk mereka bisa Iya. merenungkan. Karena jujur beli, misalnya kalau saya mumet juga kan nonton konten yang isi Gede Sukrade, ketawa. Ternyata lain gara-gara Gede Sukrade ngidang gede penono gede. Padahal serta aja gitu. Artinya kan Gede Sukrade ini sebenarnya bisa memberikan mungkin sesuatu kan tidak harus dengan uang kan, dengan kita tertawa itu pun zaman sekarang itu orang sulit ketawa, dengan kita bisa ketawa itu sebenarnya sesuatu yang memang berharga di zaman sekarang gitu loh. Teman-teman kan nggak tahu. Ya. Ketika Gede Sukrade makin waras, saya makin gila. Jujur, karena apa? Dari naskah, dari skenario, dari editing, itu saya sendiri yang edit itu. Saya harus ekstrak audionya Gede Sukrade yang susah. Sempat yang berpikir gini beli, jangan-jangan Gede Sukrade itu sebenarnya orang normal tapi disetting untuk jadi agak-agak mohon maaf ayan-ayanan gitu. Ternyata memang benar memang gini ya beli ya. Ya emang nyataannya dia. Kenyataannya begini ya. Ya bukan dia gini ya ngeblank aja deh. Blank ya. Oke. Kurang di charger nih. Makanya sekarang udah ada chargernya langsung pengecukannya. Kalau boleh tahu memang dari kecil memang gini Gede Sukrade atau memang Dari kecil. dari kecil memang. Iya. Oh. Makanya mudah-mudahan Laksmi membawa pengecukan yang bagus. Oke. Jadi dia casnya bagus juga. Power bank. Power bank. Oke. Sekarang Tiang bacakan komentar pertanyaan netizen beliau. Ya. Oke, sebelum itu kalau ke Singaraja, lumayan agak beli. Nyicipin kopi. Jangan saja no. Kopi apa dan kopi wanen beliau. Beda rasanya, Bro. Coba deh kalau nggak percaya, kalau ke Singaraja kopi wanen. Adi bisa kopi wanen dan Enggak di Singaraja kok. Ada. di Denpasar ada. Udah. Ada? Di mana Udah beredar. Di mana tempatnya? Di mana bisa beli gitu loh. Ya nanti kan kalau yang orang yang beli kan silakan aja ke DM ke Akun Instagramnya. akunnya. Oke. Jadi kalau mau pesan, kalau mau nyoba, silakan langsung ke Instagram Kopi Wanen. Kalau mau babi guling, ini ada babi guling yang rasanya bumbunya pas banget. Babi guling Selong Mas di jalan, tepatnya di dekat rumah sakit Mas itu ya. Kalian bisa coba, buktikan sendiri. Kalau saya basa-basi di sini kan dikira iklan nih gitu. Coba aja. Enak banget itu babi gulingnya. Kalau mau beli HP di Halo Gadget. Pokoknya dijamin kualitas pasti mantap. Kalau mau oleng Dragon Quest. Oh, ya apa namanya beli? Dragon Quest. Dragon Quest. Ya, oke. Itu produk luar negeri ya. Ya, mantap. Itu tadi saya minum ini beda loh nak. Oke, pertanyaan netizen sekarang Tiang cuman bacakan aja beli ya. Yep. Nanti disilakan dijawab. Kamera masih aman kan, Bro? Binan dua nganten bos. Sudah tadi datanya nganten ngonten oh. Nganten ngonten. Dugas metunangan suboten congkok cong kuranane. Dugas metunangan suboten cong kuranane maksudnya? Gitu. Oh Udah gitu. di mumuk bareng. Oh gitu. Boten mumuk bareng, Mbak. Bu, Oh, Bu. Selama berapa hari ini, Bu? Bu, apa harus saya post juga yang seperti Mau lu cuci mana? enggak lah. Yang gituan aja di post. Kepo sih kepo, nggak usah gitu juga kali. Gimana rasanya ciuman dengan Pak D Sukrade? Rasa apa? Masalah rasa hanya saya sendiri yang merasakannya. Itu tentang hati saja ya. Yang penting kita menikmati ya dia. Beli gede. Baik, tumben ada beli gede ini mah. Biasanya beli
Beli ketut, beli wayan, Beli lengar. Sudah lewat itu beli. Hidung. Oke. Ya. Jadi Ngempu. biar Semeton biar tahu ya bahwa Ngempu jadi semeton. Laksmi ini emang benar-benar. Kalau gini cinta. langgang sampai apa maksudnya? Pertanyaan. Beli jam, suk semua sampun nyikiang tresna mereka dumugi Rahayu Rajeng. Beli Sukrada lan Rahayu Laksmi langgeng. Tolong tuntun beli Sukrada saat malam pertama beli pedalam yo. Nanti Malam pertama beli nonton barang. Jangan. Pang tadi ya, ingin nyerah beli. nanti salah orang. Sing saya harus Bisa siapin malu. bisa bohong ya, bisa bohong dia Sukrada nah kakek maluan gitu. Deh nah. Nyanan. Bapak malu nih nyelepin langsung. Doh, nah. Nggak boleh. Nah, Tadi tadi deh. Bang. Bang. Salah. Bapak nyontoin. Tadi gede. Nah. Aduh. Waduh, sinya ieu sinya. Nya sing. Sinya. Sinya. Ya. Oh, sinya no. Ada cinta ya Itu Laksmi. cengnya ya tadi. gimana malam pertama untuk kedua mempelai? Gimana Laksmi? Gimana? Nunggeng nyongkok. Nyangket gitu semeton. Duh, liuti gayane ketika kenyal loh. Min Sukrada tuh buatan nganten apa bajang tuh? Wow. Kan tadi sudah dijawab ya. Memang serius tuh Bli? Dulu pernah nikah cerai gitu atau gimana itu? Itu apa kan? Ini kan Buatan nganten. Gede buatan nganten sudah pernah menikah? udah pernah. Makan nggak bisa kan? Kalau jangan harus. Ya intinya Eh. kengken. Nang kadem enak. Jadi super tegera full bola. Jadi sebenarnya nganten. Pak Hah? Saplan. Jawab nih. Terus super tegera. Jawab deh. Jawab. Seperti hati bisa nganten. Jawab. Wes cuci enak nganten. Terus. Wes cuci enak nganten Cerai. ada. Terus visi TV. Visi TV dasar pak. Oh iya cuci enak nganten. Sebenarnya lebih banyak rintangan menikah dengan yang seperti ini loh, Bli. Harus butuh benar-benar sabar mental lo. Lebih Iya, parah Mbak. lo ini, lebih susah lo. Iya. Jujur loh, udah. Latihan kesabaran berarti Mbak. Ya, itu dah makanya. Apa yang mau rasakan selama ini beberapa hari ini sama di Sukrada? Pengalaman apa yang hikmah apa yang mau dapatkan gitu loh? Jadi lebih sabar, Hmm. lebih tahan dengan lebih bisa lah meredam ego, melihat lebih gimana? Punya luang gitu lebih. Mau tanya kenapa selalu ada jam tato di samping di Sukrada? Maaf, apakah nanti saat sudah berkeluarga akan selalu ada jam tato di samping sampingnya? Oh, sudah tadi kan dijelaskan ya kenapa jam tato. Gede Sukrada subuh pensiun main bola dan main bola di Bali United. Gimana awal mula Mok Laksmi ketemu Gede Sukrada? Sudah juga dijawab. Apakah ini beneran menikah? Sudah. Oh beneran menikah atau enggak? Menikah atau konten? Woi cak, dogen jawab pertanyaan yang paling liu mana ya? Apa raga gen sing percaya yang nganten? Coba tanya sama Jam Tato gimana rasanya mereka menikah. Nah tanggapan Beli katanya gimana melihat De Sukrada menikah gitu. Jadi awaknya nganten apa di Sukrada apa langsung. Di Jam Tato. Di jam satu udah kuning. Nah jadi metu karena posisinya bede udah kejepean meh. Adi juga kira sesuatu tuh ke jam satu doh gini tuh. Ini Jangan-jangan nanyanya kengken asal di malam pertama beli. harus mungkin Ya. pada saat di Sukrada akan memasukkan lindungnya saya harus yang pegangin lindungnya di Sukrada ya ada istilahnya. Nggak apa-apa selalu yang dikekep sih jam satu karena jam satu tahu konten kreator. Terus waktu jam 100 waktu itu jam satu ribut sama bule kemarin itu settingan.
terus sekarang Gede Sukurade nikah sama Laksmi settingan. Coba dong berpikir yang logis. Terkadang tuh harus logis dong berpikir. Jangan segala sesuatu dilihat dengan konten. Karena apa-apa sekarang ya konten pada umumnya. Karena mereka mengabadikan momennya mereka tuh di Facebook atau di YouTube atau di video pribadi. Karena kebetulan saya punya channel YouTube, ya saya post di YouTube. Intinya setiap orang Salah saya apa? Itu dah yang saya bingung kadang-kadang, Bling. Ini konten apa? Misalnya Ya, konten lah. saya ke Buleleng sekarang ini kan, misal kalau saya rekam perjalanan dari Denpasar ke sini, saya upload di YouTube kan konten juga kan. Ketika dia upload ke YouTube itu konten namanya. Itu yang saya bingung, yang konten yang disebut konten yang gimana ya Mas? Saya Ketika bingung. dia pribadi, permasalahan pribadinya mereka menikah, dia menikah. Tapi kalau di video kan di upload di YouTube konten. Bukan berarti itu konten itu settingan. Karena semua konten itu tidak semuanya konten. Ya. Jadi secara langsung itu apapun itu konten itu semua namanya. Cuma balik lagi itu real yang kalian harus pertanyakan adalah fakta apa fiktif? Fakta apa fiktif itu? Mungkin maksudnya begini, Bli. Artinya konten itu artinya settingan. Kalau bukan konten, realita yang direkam di post di YouTube gitu mungkin maksudnya. Kalau realitanya kan ya udah deh. bener Nanti freeweighting pas kan. kita bercocok tanam, kita realita ya. Mau nggak? Sekannya. Ya. Coba ajak Bali kapah-kapah gitu ya. Kapah-kapah nih ya, ini tantangan buat ajak Bali saya pribadi jam 1 ya. Kapah-kapah. Coba pertemukan saya langsung podcast sama hater saya. Ya dimanapun ya. Ya coba ini tantangan dari jam 1 ya. Coba sesekali ajak Bali membuat sebuah podcast. Siapa hatersnya jam 1, siapa yang coba langsung biar langsung berdebat sama jam 1 ya. Jadi ini debat umum ya, debat positif bukan debat negatif ya. Jadi teman-teman yang selalu berpikir negatif itu bahwa biar langsung menerima jawaban langsung dari jamnya gitu. Biar nggak beraninya hanya di sosial media. Jadi saya buka buat Jak Bali sendiri pun, bahwa Jak Bali pun harus di tengah-tengah posisinya. Ya, jadi Jak Bali tolong aja nanti siapa yang dari ini ya Cukrade yang nggak percaya, ayo. Memang kalau yang ayo. Ya gitu, saya akan terima. Nah, Dek, misalnya yang gede sekan nganten, nah, lindungnya gede, nu ngedang muntah. Lindung gede nih. Lindung gede nih. Nyak ngutah apa sih? Nyak ngutah, nemenya bapak dulu lo. Kalau jual deh, silakan udah. Nah, geding lah lindung. Tahu nggak lindung? Tahu lindung gede nih. Deh, nunyak ngutah. Nunyak ngelejer tuh maksudnya, nunyak ngelejer sih. Hah? Menghadapin Kan? Mau kumis nak. kumis. Ini mungkin narandimu mungkin lindung. Nu narandimu mungkin. Dia ngutah. Lanjut. Nyak kekeh nikah kan pertanyaannya kekeh. Nyak kekeh kan deh. Nyak kekeh. Saya pernah kejadian nih cerita nih. Blitan nepuk kekeh. Nah, saya sedikit cerita ya. Ah. Ini podcastnya Kedai Sukrade pelaks media yang lebih jawab nih. Apa sih? Nah, sengken kan beli yang Karena Kedai Sukrade sakit nih soalnya. Ya. Karena dia biar tontonan ini biar nggak terlalu sepi ya. Ya. Saya pernah lihat gedungnya Kedai Sukrade, lindungnya Kedai Sukrade. Pernah? Ya. Karena waktu itu salah satu endorse ya. Jadi tuntutan sebuah acting. Deh. Ayo deh sakit pasang. Oh dia aja ngentut dia. Saya kan paling nih ngentut. Aduh Pak. Saya kan tahu kalau dia benar-benar sakit perut kan. Pak, saja nih di tempat tersebut lah ngalihang tongos. Tongos. Itu dia. Tongos.
Dobler. Ada yang gitu, Bu. Ada yang maksudnya tai. Ternyata anunya dia, lindungnya dia cepol tahu enggak cara lipis sampi. Cara belawai gak jauh. Cara lipis sampi sekat selengis. Berarti gede-gede kudang tahun sing dan manggung nih makanya. Iya, kene bajak Lindungnya gede kan berhak bahagia. Iya, betul. Jangan lindung-lindungnya sama apem-apemnya teman-teman aja berhak bahagia kan. Iya. Apemnya Laksmi kan udah melayu ongan dia. Dan dia harus mendapatkan Karatan. Dek. Mikiap. mesra Ben pidan mendam pedagangan. Beli coba takon beli gede wayan bongol nunyak bangun. Netizen. Jaru-jaru. Om Sukrada sekan nganten pas. Oh, dah. Nganten apa nganten? Coba Bang De Sukrada biumin. Nunyak bangun. Monto kan pertanyaannya. Sudah. De Sukrada, menurut Gede apa tujuan orang itu menikah? Apa tujuan orang menikah menurut Gede? Tujuannya apa? Tujuannya kalau tidak ada tujuannya, memang tujuannya kalau dari dia kan memang ada lagi sama tujuannya. Kalau ini ada tujuannya saya, kalau tidak saya ke Asmi, yang ini kan Ada tujuannya. ada tujuannya. Hanya saya yang tahu. De, ade sing suwut-suwut corona nih de. Covid, ade sing suwut-suwut menurut Gede engken sih. Ade bisa kenapa pandemi ini tidak selesai-selesai? Gimana menurut pandangan? Yang ini menurutnya masalah corona. Memang karena corona ini memang diharapkan yang menghadapi kalau ada corona lagi sama berkata yang ini kan ada berkata yang melekan. Kalau tidak ada yang kebaikan, ada kulici, kalau dari dia jangan urusannya. Oke. Makanya kalau nggak gitu nggak urusannya gitu ya deh ya. Iya. Kalau seandainya ada yang berani ngendahang Laksmi, nagih juang Laksmi. Wih, emosi dia pasti. Emosi dia. Engken deh. Apa yang Gede apa yang akan Gede lakukan kalau ada yang nyuang Laksmi? Wih, minggir lu Laksmi. Minggir lu Laksmi, minggir lu Laksmi kan udah sikutnya nan. Minggir lu. Engken deh, Mbak, pas lu gayane deh. Engken deh. Engken misalnya. Engken yang ada banding Laksmi. Minggir, jujur deh. Coba. Macam-macam cai nah, orang lu galakan malu. Macam-macam deh. Terus. Macam-macam deh ngomong. Ada kurna nawake gitu ah. Tagihan cai ini tagihan antam cai. Gue emosi. Bani cai. Kamu sing bani cai. Dan malu karena cai ngomong. Dan malu. Ngomong nih terus lawan jalan-jalan kan. Cuma merekat lah man itu. Lagi juang Laksmi. Juang Laksmi deh. Dia ngomong gini-gini apa itu ngancai ini? Awaki si temen kena. Dia macam-macam dia ngomong ah. Laksmi kurang awake nah. Laksmi kurang awake dah. Macam-macam dia ngomong. Laksmi kurang awake tu bang. Laksmi kurang awake dah. Gitu. Kurang Laksmi kurang awake ni dah. Laki kurang awake. Laki kulo tu. Laksmi kurang awake tu. Laki kulo yang mati tu dini. Laksmi tu. Oke tu. Ya, gue emosi dia kalau ada yang bani ya Laksmi. Saya ada bani. Preman ni. Gue. Min, ini preman nih. Preman nih. Jangan ada bani jai gede. Engken pendapat Gede soal pariwisata Bali. Kedepannya gimana pariwisata Bali nih? Ya pariwisata Bali kalau
kalau pariwisata ya memang ada pariwisata negara. Nah, negara ini ya bukan di depannya lain. Kalau tidak lain itu di depannya lagi banyak sekarang. Ada artinya. Kalau tidak banyak sekarang ini tuh menghadapan Yasmi. Kalau tidak ada yang mukanya, kalau tidak dia jangan kembalikan ada lagi. Kalau Peluk dulu Laksmi, peluk dulu. Peluk Laksmi, peluk. Glut. Iya. Gelut lagi, gelut. Sayangan. Sayangan. Sopan ya. Ya. Di mana? Iya. Cegut. Ya, sekian mungkin yang bisa yang jembatani pertanyaan dari semeton Sarang Sami, baik di Facebook, Instagram. Rokok dulu. Sepertinya, Udah rokok ya? sepertinya sudah ada mungkin Mbak Ada Lasmi yang mungkin disampaikan, silakan Mbak. Ada. Intinya Tiang dan Beli Gedenya berhak bahagia. Tiang juga berhak bahagia, Beli Gede juga berhak bahagia, dan Tiang intinya berhak memilih pilihan untuk siapa yang hidup sampai menua. Itu saja. Oke. Ya Beli dia. Cium lu Pak, lu Cium di pena cium deh. Cium. Ya. Oke. Bukan berarti untuk dimanfaatkan ya, Ya. kebohongan dia. Enggak ada. Artinya ini bukan eksploitasi lah gitu ya. Artinya memang beneran mereka akan menikah dan semoga dilancarkan dan dimudahkan lah ke depannya. Asung kare. Nggih, suksma. Beli sarang kami. Rayu semeton.